Kembali lagi di channel Cerita Merin ya. Kemarin saya sudah upload video mengenai kisah hidup saya yang pertama kalinya saya jadi di sini yang saya berikan untuk teman-teman semua pengalaman hidup saya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan di episode kedua. Saya akan bercerita mengenai pengalaman hidup saya mengenai di masa kecil saya, masa sekolah saya ya. Saya dulu sekolah di Yayasan Kristen di Blora, sekolah swasta yang termahal di Blora waktu itu. Saya juga mikir waktu itu saya masih kecil tapi nggak berpikiran panjang ya. Saya lahir di keluarga yang kurang mampu, dan bukan kurang mampu sekali, buat makan aja susah, tapi orang tua saya tidak pernah berhenti untuk bekerja dan berusaha demi membesarkan anaknya. Saya sekolah di waktu itu di TK Sion ya, TK Sion, SD-nya SD Sion, itu SD termahal, TK termahal, SD termahal pada waktu itu. Tapi saya dimasukkan orang tua saya masuk di sekolah yang zaman dulu mahal sekali. Tahun kalau nggak salah itu saya TK itu tahun 96, kalau nggak salah itu saya 95-96 itu saya masuk TK Sion ya, SD-nya di Sion. Nah, kalau TK itu bayarnya berapa saya masih kurang nggak ingat, kalau nggak ya TK saya itu 20.000 tahun 96. 20.000 itu mahal banget bagi keluarga saya. Nah, setelah TK lulus saya masuk di SD Sion. SD Sion itu sekolah paling mahal jauh dulu, itu sekolah swasta paling mahal, kualitasnya paling bagus. Nah, dulu tidak ada SD sekolah dasar, ada bahasa Inggris, ada komputer, ada karawitan ya. Di situ semua diajarkan, makanya kualitasnya memang bagus. Nah, saya bertanya pada ibu saya, kenapa saya disekolahkan di situ? Itu kan sekolah mahal, tidak faknya ukurannya keluarga kita, Bu. Saya bertanya pada ibu, sudah, kamu yang penting intinya sekolah saja. Yang penting kamu pinter, nantinya kamu tahu gimana belajar di sekolah swasta itu seperti apa gitu. Terus berjalannya waktu, saya tahu ibu saya bercerita pada saya, nah, kamu yang penting keluar sekolah, nanti kalau bayar sekolah, kalau di zaman dulu kan di sana itu sekolahnya bayarnya 50.000 zaman dulu, zaman SD itu sekitar 2001 apa 2008 2000 apa tahun 2000 apa berapa ya, 2000 apa 99 apa 98 lah, saya lupa ya. Itu bayarnya SD aja 50.000 zaman dulu. Bayangkan teman-teman, 50.000 zaman dulu. Gila, itu kalau nggak anaknya pegawai atau anaknya orang Cina nggak bakal mampu sekolah di sana. Tapi ibu saya ini pinter karena kenalannya orang-orang Cina, kan ibu saya kan pedagang asongan makanan, jajanan Cina gitu kan. Kebetulan pengurus yayasan apa ketua yayasan itu ibu saya kenal gitu. Terus ibu saya secara beraninya dia nego sama pengurus yayasan apa ketua yayasan gitulah pokoknya. Saya dapat dispensasi waktu itu, kalau nggak salah saya suruh bayar 25.000 saja. Bayangkan 25.000 tahun 1999 atau 2000, uang segitu banyak apa enggak? Pasti banyak banget. Dulu kita aja sekolah bayar sangu uang saku aja 500 ya, kadang nggak sangu ya 1.000 gitu. Nego sampai 25.000 dikasih, tapi ibu saya masih nego. Hingga akhirnya disetujuilah 20.000 deal itu. Saya sekolah bayarnya SD dulu 20.000. Nah, mau nggak mau saya minder dong. Saya minder sekali waktu itu sekolah di SD Sion itu. Saya minder sekali lah istilahnya. Intinya itu saya minder sampai saya gemeter ini. Minder sekali. Teman-teman saya sekarang aja yang banyak jadi dokter, jadi biasa, terus dua ini yang alumni Sion yang saya tahu.
minder sekali karena dulu itu yang sekolah di situ anak-anak pengusaha, orang-orang Cina, pegawai bank yang antarnya pakai mobil-mobil, sedangkan saya sekolah jalan. Kalau enggak saya diantar sama kakak saya, yang lain naik mobil diantarin sama bapaknya digandeng. Saya jalan kaki saya lewat jalan Logo itu, lorong Logo itu ya, tembusnya kan itu. Saya jalan kaki, bener, saya nggak bohong, ini saya bener. Dimana anak-anak ini ya, anak-anak teman-teman saya itu setelah sekolah dia makan terus les lagi, les matematika, les simpoa, les apa, les komputer ya. Kalau saya enggak, gimana saya mau bisa pinter waktu itu? Pesaingnya aja seperti itu loh. Teman-teman saya itu isinya dulu sekolah bermain. Saya enggak, saya habis sekolah kerja gitu kan. Nah, suatu ketika saya memutuskan ikut Pak D saya ikut jualan bakso. Saya tinggal di rumah Pak D saya lah, ibaratnya saya cuci mangkok, mek banyu tahu kan, ngangsu. Jadi teman-teman saya pulang sekolah belajar les, ibaratnya les privat ya. Kalau dulu les privat ke guru kita ya, dulu ada les privat yang mau les setelah pulang silakan, tapi bayar lagi, tambahan lagi. Saya harus segera pulang, harus bekerja, ikut bantuin Pak D saya jualan, Pak D Budi saya jualan bakso. Itu bakso Pak Sam itu saksi hidup saya. Jadi saya pulang sekolah harus ikut jualan bakso sampai malam, mek banyu. Apalagi kalau musim kemarau gitu, saya pakainya ambil airnya itu pakai geledekan. Tahu geledekan? Kalau enggak, zaman sebelum geledekan itu sepeda dikasih 2 jerigen, 1 jerigen. Nah, dulu saya juga geledek kereta gitu kan, geledekan. Kalau isinya itu 6 jerigen kalau enggak salah. Dulu kan waktu kemarau itu kita harus antri di sumur gitu, sampai saya pernah mau diguling noleng sumur orang gara-gara saya itu nggak pulang gitu, maksudnya ambil air aja di situ aja gitu. Jadi kita antri di situ sampai orang melihat kita itu kayak yang punya sumur itu ya, itu melihat kita itu kayak mau banyu ae ngentekno banyu. Saya pernah guling noleng sumur, wah lo, saya digituin. Nah, saya juga enggak, saya bilang Bude saya, ini ding, almarhum Bude saya Sam ya, Fatihah untuk Bude saya. Terus akhirnya ya wes gawakno bakso sesuk nek langsung. Ya saya emang bakso mbah niki diparingi bakso Sam, saya bilang gitu dulu. Dan akhirnya saya sama mbahnya itu Alfarqiyah mungkin sudah enggak ada ya mbahnya ya. Dan akhirnya mbah itu ngasih jalan ke saya, sudah ibaratnya udah fair, udah enak lah gitu. Nah, balik lagi ke sekolah ya. Jadi pulang sekolah itu saya harus kerja gitu. Kalau belajar ya cari-cari waktu senggang sambil garap PR gitu. Makanya kalau di sekolah kadang saya ngantuk gitu. Nah, cerita singkat lagi, saya itu di sana sekolah paling goblok sendiri, paling bodoh sendiri dibandingkan teman-teman saya. Bayangkan sekolah murid 30, saya ranking 30, ranking 29 itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya danamnya terendah tersendiri itu. Yang lainnya itu ya Allah pinter-pinter banget dulu itu. Bayangin aja anaknya Cina loh, orang-orang Cina yang pure untuk murnikan anak-anaknya untuk pendidikan ya. Bahkan sekarang itu ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, ada yang kuliah S2 gitu ya. Saya juga minder dulu, itu minder sekali. Jadi nilai saya paling jelek, kalau matematika nggak bisa sendiri, yang lain pinter ngitungnya cek saya itu nggak sepinter mereka gitu. Sampai kan saya sempat minta pindah sama orang tua saya, pada ibu saya, almarhum ibu saya bilang gini, mak pindah mak, sekolah nekono aku kok betah. Dalam arti ya saya malu gitu kan, malu dalam arti kualitas saya itu nggak di situ sebenarnya. Terus sekolah PAP kok pindah negeri neng ndi sekolah ning kene ae mak sing cedhak. Sekolah ning kono lha apa wong di sekolahno ning apik-apik kok sekolah ning kono. Wes sekolah ning kono ae. Ya, saya yo minder ibaratnya
Kalau kita kan dulu pulang sekolah kasih pertanyaan, pulang sekolah kan pasti kita dikasih pertanyaan dulu, dan saya itu paling jawabnya paling ucik sendiri, maksudnya dalam arti ucik itu belakang sendiri baru bisa kalau nggak dituntun itu. Ya Allah Gusti, saya masih ingat dulu saya bodohnya minta ampun, maksudnya bukan bodoh di sekolahan saya sendiri gitu. Nah ternyata benar kata omongan ibu saya di situ tuh, anak sekolahnya anak pinter-pinter, jadi kamu harus mengikuti. Kalau kamu pindah sekolah di sini, dalam arti sini itu ya maksudnya sekolah lain, belum tentu kamu bisa pinter kayak di sana gitu. Terus namanya anak kecil kan dulu manut orang tua kan, terus akhirnya saya manut ibu saya. Bener kan, saya lulus dengan danem terendah, sekolah saya danem terendah 29 kalau nggak salah. Itu saya nilai terendah 29. Bayangkan, dengan danem segitu saya itu harus masuk sekolah negeri. Syarat dari bapak ibu saya itu SMP harus masuk negeri, tidak boleh swasta. Gimana saya perasaan saya, aduh sekolah di Solo, sekolah di. Akhirnya saya daftar di SMP Negeri 6 Blora itu. Delala itu saya keterima dengan ranking paling uci, ibaratnya yo nggak uci banget, pokoknya terendah dulu itu 29 kalau saya itu masih masuk. Nah sekolah di sana di SMP Sewenang tuh ya saya nggak inilah ya, nggak membaiki diri saya sendiri ya. Ternyata saya itu dibanding di SMP itu termasuk saya bisa ranking 3 besar, 5 besar, 10 besar, ya jelek-jeleknya itu 10 besar. Mesti saya masuk ranking situ 3 besar, pokoknya ranking terbagus saya di SMP itu 3 besar gitu. Nah terus saya pikir lagi, oh ternyata itu apa yang dikatakan ibu saya itu benar, bahwa ibu saya itu tidak salah menyekolahkan saya di tempat yang bagus. Ternyata ketika saya masuk di SMP saya tidak kelihatan bodoh sendiri ibaratnya gitu, ternyata masih bisa bersaing dengan teman-teman yang waktu di SMP gitu. Jadi kalau dulu kan SD nggak ada yang bisa bahasa Inggris ya. Yang sekolah kelas negeri kan belum diajari bahasa Inggris, kita sudah diajari bahasa Inggris. Nah saya masuk kelas 1 itu ada pelajaran bahasa Inggris, saya senang dulu bahasa Inggris, walaupun sekarang iso sithik-sithik lah. Dulu saya senang waktu dulu guru saya SMP itu Budiah kalau saya guru bahasa Inggris kelas 1. Pelajaran bahasa Inggris, setiap ada pelajaran Inggris saya paham itu. Kemudian saya wali kelas, kalau ada pertanyaan bahasa Inggris saya langsung jawab kayak perkenalan pakai bahasa Inggris. Nah kebetulan kita kan SD dari kelas 1 sudah diajarin, jadi kan nggak mengulang lagi gitu, jadi kita udah lancar bahasa Inggris gitu, baca juga bisa gitu, nggak bener 100% tapi bisa. Nah dari situlah saya itu semangat gitu kan. Jadi kita itu dibandingkan teman-teman yang lainnya saya merasa bisa sendiri sama teman. Ada teman sekolah yang sekolah di teman SD sekolah sini juga, jadi persaingan ketat dulu, tapi pinteran dia gitu. Nah karena apa itu menuju remaja kan pertemanan kan mempengaruhi prestasi belajar kan. Akhirnya saya agak goyang untuk belajar, senangnya belajar berkurang gitu. Nah gitu, itu cerita saya semasa sekolah SD ya. Pokoknya buat teman-teman semua, jangan merasa kamu itu orang nggak punya tapi keterbatasan fasilitasnya, itu jangan seperti itu. Apalagi orang tua kalian yang sudah mendukung kalian untuk lebih maju, pokoknya semangat. Kalau masalah biaya pasti orang tua sudah memberikan yang terbaik, maksudnya memperjuangkan untuk kedepannya gitu. Kalau sebagai anak kayak kita itu sebagai anak cuma mengikuti orang tua aja gitu, nanti kalau sudah dewasa baru pikirannya mekar sendiri gitu. Jadi jangan pernah minder, dimanapun kalian jangan pernah minder, jangan pernah berkecil hati, tetap semangat. Jangan merasa aku orang duwe dhewe, aku orang duwe kudune, aku jadi minder terus mogok, itu jangan. Tetap tunjukkan kualitasmu sebagai manusia yang punya prinsip hidup. Itu pesan saya ya. Nah sekian dulu
cerita hidup saya di part yang kedua ini. Nanti saya akan sharekan yang part ketiga seperti apa, nanti saya akan bikinkan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat semoga ada sisi positif yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Intinya tetap semangat dalam menjalankan hidup, jangan pernah merasa kecil hati. Untuk anak-anak muda sekarang, fasilitas kamu sekarang lengkap, tidak seperti anak muda yang tahun 90-an dulu yang lahirnya. Seharusnya kamu lebih bisa maju daripada pemuda yang kelahirannya 90-an. Tetap semangat ya. Yang tidak berkenan adanya video ini di skip aja, nggak usah ditonton ya. Terus jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya, biar nanti ketika saya bikin video lagi selalu muncul notifikasinya. Oke, jaga kesehatan semua buat teman semua. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Cerita Mary. Terima kasih.